Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kitab merupakan karangan dari Syekh Basri bin Haji Marghawi rahimahullah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan judul berikutnya, yaitu Ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini judulnya ini khusus mengenal Nabi, tidak seperti judul sebelumnya mengenal para Rasul. Secara umum semuanya kita sebutkan. Nah, ini secara khusus tetapi secara singkat juga disebutkan siapa Nabi Muhammad SAW itu. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Sin soal, man sayyiduna Muhammad? Siapakah junjungan kita Nabi Muhammad itu? Nah, Jim jawab, huwa, oh dia Nabi Muhammad itu khatamul anbiya'i, yaitu penutup para nabi, wa imamur rusuli, dan imamnya para rasul. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang sekaligus beliau itu jadi imamnya, pemimpinnya para rasul. Arsalahullahu bil huda wa dinil haqqi, yang Allah telah mengutus Nabi Muhammad bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang hak. Nah, kenapa? Li hidayatin nasi, untuk memberikan petunjuk kepada para manusia, wa ikhrajihim, dan untuk mengeluarkan mereka para manusia itu min zulumat syirki, dari kegelapan kesyirikan. Jadi kesyirikan itu dianggap sebagai kegelapan yang pekat, yang dapat yang dapat menjerumuskan kita. Sedangkan agama yang hak itu biasa diibaratkan dengan cahaya yang terang benderang. Nah, itu adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sin soal, pertanyaan selanjutnya, kan adwaru hayatihi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak fase dalam hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sirahnya Nabi ada dibagi beberapa fase. Nah, disinilah ditanyakan berapa fase Nabi kita melewati Nabi Muhammad itu melewati hidupnya lah gitu. Ada berapa fase? Nah, Jim jawab, adwaru hayatihi sallallahu alaihi wasallam salasatun, bermula fase-fase dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 fase. Nah, ada tiga peristiwa lah itu. Ada 3 peristiwa penting. Jadi dalam hidupnya Nabi itu dibagi menjadi 3 peristiwa penting, atau 3 fase lah untuk lebih simpelnya. Pertama, ad-daurul awalu, yaitu fase pertama, min wiladatihi ila ba'tsihi, yaitu fase
semenjak lahirnya Nabi ila ba'tsihi, sampai kepada diutusnya Nabi menjadi Nabi. Nah, ad-daur tsani, fase yang kedua, min ba'tsihi ila hijratihi, yaitu dari semenjak diutusnya Nabi sampai kepada hijrahnya Nabi. Ad-daur sadisu, dan fase yang ketiga, min hijratihi ila wafatihi, yaitu semenjak dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 fase yang para ahli sejarah, khususnya pengarang kitab ini, membagi fase daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, sin soal ma khulasatud dauril awali min hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga fase itu nanti dijabarkan di sini walaupun secara singkat. Nah, apa kesimpulan dari fase pertama dari kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab, ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah amal fili. Dilahirkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, amal fili, pada tahun gajah. Nah, itu ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah. Nah, ba'da wafati walidihi, yaitu beliau dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah setelah wafatnya ayah beliau, yaitu Abdullah. Wa tuwfiyat ummuhu, dan ibunya juga meninggal, wa huwa ibnu sitti sanawat, dan dia ketika itu baru berusia 6 tahun, anak yang baru berusia 6 tahun. Nah, jadi ketika 6 tahun ibunya Nabi itu meninggal dunia. Nah, ketika itu siapa yang merawat beliau ketika 6 tahun tanpa ibu, tanpa ayah? Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah kakeknya beliau, yaitu Abdul Muttalib. Nah, lalu ketika itu meninggal juga kakeknya. Lalu siapa yang merawat Nabi? Summa ammuhu, kemudian pamannya beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, ini agak nggak kelihatan ini. Wasafara ma'ahu ila Syam. Nah, jadi ketika Nabi bersama pamannya beliau itu, beliau ikut berdagang bersama pamannya ila Syami, ke negeri Syam, wa umruhu 9 sanawat, sedangkan ketika itu Nabi berusia 9 tahun. Nah, wa tazawwaja. Nah, ini lanjutannya. Watazawwaja bi Khadijah ba'da safratihi tsaniyati ila Syam. Nah, ketika setelah, jadi kan tadi pertama beliau pergi ke negeri Syam bersama pamannya. Nah, untuk yang kedua kalinya itu beliau pergi ke Syam tidak dengan pamannya, tetapi membawa dagangan Khadijah bersama pembantu Khadijah yang lain. Kalau nggak salah namanya siapa itu, Maisarah siapa namanya, mohon maaf bila salah. Nah, ketika pulang dari Syam membawa dagangan Khadijah, beliau menikahi Khadijah ketika baru kembali dari negeri Syam. Nah, wa baqiyat indahu 25 sanatan, dan beliau mengarungi rumah tangga bersama Khadijah itu selama 25 tahun. Itu maksudnya wabaqiyat. Wahyal ummu auladihi kullihim illa Ibrahim. Dan beliau, Khadijah, itu adalah ibu dari anak-anak semua nabi. Jadi semua anak nabi itu ibunya adalah Khadijah, illa Ibrahim, kecuali si Ibrahim. Ibrahim itu bukan anak dari Khadijah, tetapi anaknya Nabi dari istrinya beliau yang lain yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Nah,
Siapa Maria Al-Qibtiyah itu? Nah, itu nanti dijelaskan di kitab Khulasah. Nah, itu kitab Khulasah itu kita bahas di di video yang lainnya. Itu khusus membahas tentang sirah Nabi. Nah, di sini disebutkan garis-garis besarnya saja. Nah, kita selesaikan kesimpulan dari hulasah fase pertama ini. Kan ada dua auladihi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak jumlah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab, auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Bermula anak-anaknya Nabi itu ada 7. Wahum, dan dia 7 itu pertama Abdullah, wal Qasim dan Qasim, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Fatimah dan Fatimah, wa Zainab dan Zainab, wa Ruqayyah dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsum. Jadi ini perlu teman-teman hafal semua anak-anaknya Nabi ini. Pertama Abdullah, sama seperti nama ayah beliau Abdullah juga. Wal Qasim dan Qasim, wa Ibrahim dan Ibrahim. Ini sama juga dengan nama leluhurnya Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Ini kesimpulan dari fase pertama kehidupan Nabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.